Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Jo Purba selaku guru mata pelajaran sosiologi dan teman-teman kelas 11 IPS 3 yang saya cintai. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan topik 3, yaitu bentuk-bentuk konflik menurut Ralph Dahrendorf. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan nama-nama anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada saya sendiri, Intan Widodo, selaku moderator, dan yang kedua ada Afifah Rosadi, yang ketiga ada Alvin Madani, yang keempat Arya Putra Pratama, yang kelima ada Deska Fatur Rahman, yang keenam ada Kanaya Aurelia, dan yang terakhir ada Tasya Indrianti. Pengenalan tokoh. Ralph Gustav Dahrendorf lahir pada tanggal 1 Mei 1929 di Hamburg, Jerman. Ayahnya Gustav Dahrendorf dan ibunya bernama Lina. Ralph Dahrendorf adalah sosiologi, filsuf, ilmuwan politik, dan politikus liberal Jerman Britania. Sebagai seorang teoriwan konflik kelas, Dahrendorf merupakan tokoh ternama yang menjelaskan dan menganalisis pembagian kelas di masyarakat modern dan diakui sebagai salah satu pemikir paling berpengaruh di masanya. Menurut Dahrendorf, konflik hanya muncul melalui relasi-relasi sosial dalam sistem. Maka dari itu, konflik tidak mungkin melibatkan individu ataupun kelompok yang tidak terhubung dalam sistem. Dalam teori ini, relasi-relasi di struktur sosial ditentukan oleh kekuasaan. Adapun kekuasaan yang dimaksud adalah kekuasaan atas kontrol dan sanksi yang memungkinkan pemilik kekuasaan memberikan perintah dan meraih keuntungan dari mereka yang tidak berkuasa. Dahrendorf melihat masyarakat memiliki dua sisi berbeda, yaitu konflik dan kerjasama. Teori menurut Ralph Dahrendorf. Ralph Dahrendorf menilai konflik muncul melalui relasi-relasi sosial yang terdapat dalam sistem. Dahrendorf mengklasifikasikan konflik sosial ke dalam 5 bentuk, yaitu sebagai berikut. Bentuk-bentuk konflik sosial. Konflik peran. Dalam konflik ini, seseorang mendapati kondisi realitas yang berlawanan dengan perannya dalam kehidupan nyata. Contohnya pekerjaan yang tekan untuk mendapatkan pekerjaan yang bukan tanggung jawabnya. 2. Konflik kelompok sosial. Konflik yang terjadi antar kelompok sosial ini terjadi karena perbedaan kepentingan dalam upaya mencukupi kebutuhan kelompok tersebut. Misalnya, konflik antar keluarga yang disebabkan karena perbedaan kepentingan di dalam keluarga. Pihak terorganisir memiliki kekuasaan yang lebih dalam menentukan kebijakan, sedangkan pihak tidak terorganisir tidak memiliki kekuasaan. Konflik ini biasanya terjadi saat melakukan aksi unjuk rasa, yakni polisi dengan massa demonstrasi. 4. Konflik antar satuan nasional. Konflik ini disebut sebagai konflik antar kepentingan organisasi. Konflik ini umumnya terjadi di dalam badan politik, baik di tingkat RW, RT, desa, hingga tingkat nasional sekalipun. Yang terakhir ada konflik antaragama. Konflik ini terjadi karena adanya benturan intoleransi antaragama. Contoh kasus dalam pemahaman teori konflik Ralph Dahrendorf, konflik yang terjadi antara pedagang pasaraya dengan Pemko Padang. Pemko Padang merupakan pihak pemegang otoritas, sementara para pedagang adalah pihak yang tidak memegang otoritas dalam hal ini. Pedagang berada pada posisi ketidakbebasan yang dipaksakan. Sementara itu, Pemko Padang didelegasikan kekuasaan dan otoritas. Maka dari itu, Pemko Padang memiliki kewenangan untuk mengelola pasar yang merupakan aset negara. Berdasarkan kasus konflik pedagang pasaraya Padang dengan Pemko Padang, adanya pemaksaan perlakuan yang dilakukan Pemko Padang terhadap para pedagang. Misalnya, ketika para pedagang Impres 2, 3, dan 4 menolak rekonstruksi bangunan, Pemko mengambil keputusan yaitu pemutusan sarana dan prasarana pasar seperti listrik atau PLN dan air atau PDAM. Tak hanya itu, dalam rencana pemagaran bangunan Impres 2, 3, dan 4, 30 Agustus 2011 pun Pemko melibatkan kepolisian dan Satpol PP. Bahkan para aparat pun diberi izin untuk melakukan tindak kekerasan. Bagi pedagang yang masih melawan hal ini dapat dibuktikan dalam bentrokan yang terjadi saat pemagaran Impres 2, 3, dan Pasaraya Padang 31 Agustus 2000. Mengapa kasus tersebut masuk dalam bentuk konflik menurut Ralph Dahrendorf? Karena dalam kasus tersebut terdapat bentuk konflik, yaitu konflik antar kelompok yang terorganisir dan kelompok yang tidak terorganisir. Mengapa demikian? Jika kembali lagi ke penjelasan bentuk konflik terorganisir dan tidak terorganisir, maka Pemko Padang dan para pedagang merupakan kelompok-kelompok tersebut.
Pemko Padang merupakan kelompok yang terorganisir karena jika dibaca kembali, Pemko Padang memiliki otoritas sementara atas pasar tersebut dan para pedagang adalah kelompok yang tidak memiliki otoritas. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah teman-teman ajukan terhadap kelompok kami. Saya akan menjawab pertanyaan dari Jonathan Shalom. Jawabannya yaitu musyawarah. Karena dengan cara seperti itu, setiap individu harus memiliki sikap saling mendukung dan menghargai satu sama lain, tanpa menimbulkan kekerasan atau masalah. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Rifana. Pertanyaannya adalah dari segi psikologis, apakah konflik bisa terjadi pada seseorang yang mempunyai kehidupan yang baik-baik saja? Apa hanya dari seseorang yang sudah terbiasa berkonflik di kehidupannya? Jawabannya, secara psikologis bisa, karena dalam diri individu selalu terjadi konflik antara yang baik dan yang buruk. Perbedaan baik dan buruk itu bersumber dari pengalaman setiap individu. Hal ini terkait dengan konflik moral yang terjadi pada individu. Dan apa hanya dari seseorang yang sudah terbiasa berkonflik di kehidupannya? Tidak juga. Saya akan menjawab pertanyaan dari Dian, yaitu pertanyaan, benturan intoleransi antara agama bisa didefinisikan dalam bentuk konflik apa? Jawabannya adalah konflik antar agama merupakan konflik yang dapat ditimbulkan akibat dari perbedaan keyakinan yang tidak bisa disisiati dengan sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.